Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini diproduksi dari lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah, tepatnya di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk episode kali ini kayaknya kita spesial terkait dengan cabang Muhammadiyah yang ada di salah satunya di Kota Medan yang cukup populer lah ya, sahabat dakwah Muhammadiyah. Apalagi kalau kita sudah melihat tokoh-tokoh yang ada di hadapan Bes ini, ya asing lagi lah pokoknya. Sudah hadir bersama Bes di sini ada Bapak Harun Al-Rashid SPDI selaku Ketua PCM Medan Denai, dan ada Bapak Dr. Edi Suprayetno MPD selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Medan Denai. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bes ke Pak Harun dulu. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Seharian ASN juga ya. Untuk saat ini diamanahkan di pemerintahan masih kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Iya. Kepuing ya. Masya Allah, ngurusin lingkungan, musim Muhammadiyah lagi. Waduh. Ini perjalanannya kalau di Ketua PCM Medan Denai baru pertama kali Ketua PCM? Baru ya. Kalau Bes lihat masih muda kayaknya nih. Atau memang terlihat muda? Kalau usia sebelumnya saya sapa dulu sahabat dakwah Muhammadiyah di Sumatera Utara dan Kota Medan. Kalau dari usia saya untuk tahun ini masuk 31 tahun. 31. Iya. Nah, tapi kalau orang melihat dari paras wajah saya kan, dari fisik saya mungkin ya nggak percaya gitu kan. Dengan usia 31 tahun itu ya mungkin nggak cocok lah baginya kan. Ada yang bilang masih kuliah dan lain sebagainya gitu. Wes kira tadi baru mahasiswa gitu. Tapi luar biasa menjadi diamanatkan menjadi Ketua PCM Medan Denai di usia 31 itu seperti apa? Sebenarnya dari pengalaman mengikuti organisasi Muhammadiyah ini tidak langsung Muhammadiyahnya gitu, karena memang dari dulu waktu SD pun sekolah di Muhammadiyah, SMP di Muhammadiyah, sampai SMA-nya pun di Aliyah Muhammadiyah juga gitu. Cuma kalau untuk sarjana pendidikan setara S1-nya tidak di Muhammadiyah gitu. Setelah itu saya aktif di organisasi Ortom, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dari SMP sampai saya kuliah gitu, sampai menjelang mau masuk kuliah gitu kan. Dan aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dari ketua ranting, ketua cabang, di daerah wakil ketua, di wilayah pun sempat saya sebagai wakil ketua gitu. Ya. Jadi perjalanannya lumayan panjang juga ya. Kalau di Muhammadiyahnya juga mengikuti aktif di organisasi Muhammadiyahnya itu dari ranting juga, dari pimpinan ranting Muhammadiyah. Dulu pas pertama di Muhammadiyah ya sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris, setelah itu naik ke cabang jadi wakil sekretaris juga gitu. Lalu setelah musyawarah cabang Muhammadiyah yang ke-10 pada musyawarah yang lalu itu ya akhirnya saya suara terbanyak pada musyawarah cabang itu. Jadi ya kawan-kawan yang lain ya mempercayai gitu untuk menjadi ketua PCM saat ini sampai 2027. Oke, baik. Bes ke Pak Edi dulu. Bes nggak asing lagi dengan Pak Edi. Akhirnya berjumpa lagi. Akhirnya jumpa lagi. Apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah Mas Ben sehat. Alhamdulillah Sehat. Masih terus ngurusi mahasiswa juga? Masih, alhamdulillah. Masih terus mengurusin mahasiswa. Apalagi dalam akhir-akhir ini luar biasa memang. Segala kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian dan bulan-bulan ini sangat padat Mas Ben. Oh iya, sangat padat banget gitu. Dan Bes tahu Pak Edi Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Medan Denai ini kan? Itu sejauh ini masa periode Bapak gimana perkembangan? Iya, baik Mas Ben, saya sapa dulu ya. Sahabat dakwah dari penjuru Sumatera Utara sampai dengan Kota Medan, dimanapun berada, terkait tentang kepengurusan Dikdasmen memang alhamdulillah kemarin ya kita sama-sama diamanahkan nih oleh Pak Ketua Harun selaku Ketua PCM Medan Denai untuk membantulah, kalau kita kan bilang wakil menterinya Pak Harun ini kan, itu dia kan di bidang Dikdasmen. Dan kemarin
itu serah terimanya itu di pas bulan Ramadan gitu dia. Jadi kegiatan SK yang kita dapatkan itu, dan akhirnya jauh dari sekarang ini juga kita juga sudah melaksanakan semua rangkaian, termasuk juga akhir-akhir kemarin itu sudah melakukan rapat kerja terkait tentang pola yang mau kita buat di amal usaha di unit masing-masing AUM yang ada di Medan Danai. Itu dia. Jadi memang pola kerjanya itulah di pola kerja berdasarkan rapat kerja yang kita sepakatin kemarin itu, dan itulah sebagai acuan kita untuk membina, mengembangkan unit-unit AUM yang ada di Medan Danai. Gitu Mas Ben. Oke. Jauh ini kan kalau untuk PC Medan Danai kan bisa digolong sebagai cabang potensial lah. Kalau untuk di bidang amal usaha, khususnya pendidikan, itu seperti apa potensinya, Pak? Kalau potensi yang terkait tentang amal usaha yang ada di Medan Danai itu, memang masyarakat ataupun yang di sekitar unit AUM itu kan sangat banyak ya, penduduknya di Medan Danai juga sangat potensial banyak gitu. Jadi memang kita sendiri di unit AUM ini sendiri kan itu ada 4. Itu kan yang pertama ada SD Muhammadiyah 19 gitu kan. Itu yang kedua ada SD Muhammadiyah 23 Full D, dan ada SD 36 terpadu, dan SMP 48. Nah, dari semua unit AUM ini hanimun masyarakat juga untuk menitipkan anaknya atau menyekolahkan anaknya di 4 AUM ini, alhamdulillah itu sangat antusias, terutama di SD 36. Nah, SD 36 ini sebelum dibuka masa penerimaan siswa baru itu sudah tutup, Mas Ben. Jadi SDN 36 inilah sebagai role model kita nantinya di 3 tersisa unit AUM ini gitu dia. Jadi antusias ya, saya rasa sangat luar biasa masyarakat untuk menitipkan anaknya di unit AUM di Medan Danai ini. Baik. Itu Mas Ben. Ternyata kepercayaan masyarakat sekitar pun yang walaupun bukan notabene-nya warga persyarikatan, tetap percaya untuk menyekolahkan Iya, anaknya ya. benar. Oke. Sangat luar biasa memang. Baik. Ya. Kalau ke Pak Harun Al-Rashid nih, perkembangan PCM Medan Danai. Kalau boleh tahu itu rantingnya ada berapa dan seperti apa perkembangannya? Kalau di cabang Medan Danai itu untuk saat ini yang sudah ada SK-nya ada 8 ranting. Ada 8 ranting? Iya, 8 ranting. Awalnya waktu musyawarah cabang itu, muscap itu jumlah ranting kita ada 7. Ada 7, baru pada sebelum bulan Ramadan yang lalu ada 1 ranting yang sudah dikeluarkan surat keputusan pendirian rantingnya oleh PDM, namanya ranting Menteng gitu. Tapi saat ini sedang proses untuk pengurusan surat keputusan untuk pimpinannya, SK yang dikeluarkan oleh PCM gitu. Nah, terus saat ini masih 8, kemungkinan ada 1 ranting lagi yang mau berdiri, namanya ranting Jainal Abidin. Itu tepatnya di Jalan Bangun Sari. Memang letak teritorial wilayahnya itu Deli Serdang gitu, tapi berbatasan dengan kota Medan Danai gitu. Jadi kemungkinan ya dalam waktu dekat ini kita akan mau melihat kembali lokasi masjid itu, karena masjid itu udah diibahkan oleh yang punya masjid itu kan orang pribadi kan, jadi udah diibahkannya masjid itu kepada Muhammadiyah, kepada Muhammadiyah Ranting Danai gitu. Sekarang di situ perkembangannya alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya sholat berjamaah 5 waktu, pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Ini sholat Idul Adha yang tahun pertama dilaksanakan oleh Muhammadiyah di sana. Iya. Ya. Berarti bakal ada 1 ranting nanti menjadi 9 ranting nanti insya Allah. Insya Allah 9 ranting. Insya Allah, Sebelum muktamar ini kita usahakan 9 ranting. Oke. Iya, 9 ranting. Dengan cabang yang berkembang berarti bermuhammadiyah di sana pun sangat luar biasa. Kalau untuk jumlah anggota Muhammadiyahnya, sepengetahuan kami, pada saat kami turun ke ranting-ranting itu, ya alhamdulillah ada peningkatan dari jumlah anggotanya. Dari orang yang simpatisan mengikuti pengajian, itu dalam hal pengurusan kartu lah, kartu Muhammadiyah. Itu kan kartu Muhammadiyah itu kan sekarang harus ditandatangani oleh ranting dan cabang gitu kan. Jadi dalam hal pengurusan kartu itu tahun 2024 aja ada sekitar 50, hampir 60-an anggota yang bertambah gitu. Tahun 2023
24. Tahun 2025 ini yang kartu yang kami urus itu sekitar 15 ya. Oke. Jadi ada perkembangan lah untuk Ada. PCM Medan Denai ini. Ada. Nah, terkait dengan ranting lagi, ada dengar-dengar itu salah satu rantingnya menjadi ranting unggulan untuk LPCR di tahun 2025. Itu bisa. Ya, itu nama rantingnya Ranting Denai. Ranting Denai itu beralamat di Jalan Jermal 3 nomor 10. Ranting Denai ini memiliki potensi yang besar, dan kalau kita bandingkan dengan ranting-ranting yang ada di Kota Medan maupun di Sumatera Utara, mungkin Ranting Denai ini layak dan pantas untuk mendapatkan penghargaan lah dari LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di sana itu ada amal usaha sekolah, ada setingkat ranting bisa mengelola sekolah SD Terpadu Muhammadiyah 36 yang seperti dikatakan oleh Pak Edi tadi, Ketua Dikdasmen, sekolah-sekolah lain aja masih menerima siswa baru, masih membuka pendaftaran. Mereka Desember 2024 udah menutup pendaftaran. Artinya kuotanya itu udah penuh. Bahkan di sana itu ada lagi calon siswa yang mau mendaftar itu inden dia. Inden misalnya untuk setahun 2 tahun berikutnya udah daftar ke sana. Jadi untuk perkembangan amal usahanya di situ besar gitu. Jadi dan di sana pun saat ini sedang dibangun masjid gitu kan. Masjid yang dengan anggaran cukup besar juga, 7 miliar gitu. Dan alhamdulillah masjid itu 80% sudah rampung penyelesaiannya. Udah tinggal pemasangan keramik dan finishingnya lah. Tapi udah hampir siap, udah mau siap lah. Insya Allah operasionalnya kapan tuh bisa? Operasionalnya itu ya tahun 2025 ini diusahakan ya. Dan itu nanti insya Allah akan diresmikan juga oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah rencananya. Karena pada saat peletakan batu pertama dihadiri oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan nanti akan diresmikan juga oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum muktamar lah. Jadi dikejar terus di situ kan, dikejar targetnya. Memang kalau dari jumlah anggota Muhammadiyahnya di situ banyak. Ada 300-an lebih lah, lebih. Karena kami ke sana pun nengok dinamika organisasinya cukup tinggi. Karena di sana amal usahanya besar, siswanya banyak, bangun masjid lagi, dan konfliknya pun juga tinggi gitu. Tapi ya kami di cabang meredam konflik itu kayak mana supaya ya Muhammadiyah itu tetap eksis. Dan alhamdulillah bagi kami kalau seandainya LPCR itu menunjuk dan menetapkan Ranting Denai itu sebagai ranting unggulan terbaik gitu. Oke. Ya. Kalau ke Pak Edi nih, selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Medan Denai, melihat seperti tadi ada SD 36 yang sudah ditutup pendaftaran, itu apakah ada rencana untuk membangun lagi amal usaha khususnya di bidang pendidikan untuk di Medan Denai sendiri? Iya, memang tadi kan juga sudah disampaikan sama Ketua PCM, itu juga SD 36 ini memang SD memang dikelola oleh Ranting gitu kan. Nah, ini juga menjadi role model kita gitu dia, role model kita bagi unit-unit AUM, ketiga unit AUM lagi seperti 48, SMP 48, SD 19, SD 23 kan itu. Nah, inilah sebagai 36 lah sebagai role modelnya gitu. Nah, terkait tentang untuk mengembangkan strata lagi, artinya tingkatan lagi, memang kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan pihak yang terkait di dalam SD 36 itu seperti Pak Komar selaku korbit di dalamnya itu insya Allah memang akan dibuka di tingkat jenjang berikutnya yaitu SMP-nya gitu dia. Dan termasuk juga kita gitu di 3 unit ini juga AUM gitu kan. Kemarin juga diskusi dengan Ketua PCM, kita juga akan rencanakan untuk membuka tingkat SMK gitu dia. Memang kita tidak konsentrasinya hanya di SD SMP gitu kan, tetapi kita juga menengah ke atas dia gitu dia. Artinya kita insya Allah akan membuka tingkat SMK gitu dia, sekolah menengah kejuruan itu dia. Baik. Mas Ben. Kan SD 36 itu dijadikan role model. Penerapannya seperti apa ke SD-SD yang lainnya sehingga apa yang ada di SD 36 itu bisa diterapkan juga di SD yang lain? Iya.
Yang kita bisa lihat dari SD 36 itu terkait tentang tata kelolanya gitu. Salah satunya tata kelola daripada manajernya gitu kan. Jadi terkait tentang tata kelola ini ya kita katakanlah 36 lah sebagai contohnya gitu dia. Terkait tentang bayangkan saja tadi siswa mau masuk saja sudah di booking dulu gitu kan sebelum dibuka gitu kan. Justru anak yang sekolah di situ di tingkat yang baru kelasnya 3 atau kelas 5 itu sudah di Eden dulu, ini kelas apa nanti adiknya sudah ada nih lagi gitu dia. Jadi memang terkait tentang tata kelola yang dikelola oleh pihak ranting ya khususnya ini sangat baik menurut kami gitu dia ya. Oke, di amal-amal usaha pendidikan yang ada di PC Medan Denai, itu apakah statusnya semua baik semua? Apakah masih ada yang kalau kata ketua majelis detesmen ada yang sakit gitu ya kan? Itu gimana tuh? Iya, iya. Baik, memang tidak semua unit amal usaha memang yang terkategori itu baik gitu kan. Itu justru juga ada yang unggul kalau menurut saya yang 36 ini udah argetasinya juga sudah gitu kan, tapi ada juga yang masih baik argetasinya. Nah, ada juga yang memang ya sakit tetapi tidak begitu sakit lah ya. gitu. Artinya bisalah kita untuk membantunya atau untuk proses pengembangannya lagi gitu lagi dia kan. Memang ada satu unit AUM kita memang dan itu semuanya alhamdulillah dari kekompakan semua kita majelis yang ada di PCM Medan Dana ini kita terlibatkan semua masyarakat dan akhirnya juga yang mudah-mudahan di ajaran tahun baru ini ya kemarin misalnya yang keluar misalnya ada tuh di SD 23 kemarin yang baru wisuda itu sekitar 23 siswa yang mudah-mudahan yang di wisuda itu dan kembali lagi adiknya itu juga sama minimal ya dinaikkan lah gitu dia. Artinya jumlah siswanya itu makin meningkat lah kita usahakan gitu. Terkait dengan Pak Edi juga kan di kampus itu, wah kalau untuk mahasiswa betul sekali, bahkan banyak membawa mahasiswanya juara itu kan. Nah, kalau untuk kegiatan pekan kreativitas mahasiswa kali ini seperti apa Pak? Iya, jadi Mas Ben, memang bulan ini bulan yang sangat luar biasa. Kami kebetulan kan diamanahkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di lembaga Student Research and Creativity Center kan itu dia. Jadi kami ini menunggu-nunggu sogianya ada tidak kompetisi yang ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terus kami tunggu nih sampai di bulan 4 ya kami tunggu juga ternyata launchingnya kemarin waktu 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Wah, di situ baru keluar semua gitu. Keluar semua kompetisinya dan akhirnya Student Design Creativity sampai sekarang ini ya kan SRCC sampai sekarang ini terus mendampingi adik-adik mahasiswa untuk proses penguploadan sampai dengan melakukan pendampingan bagi adik-adik mahasiswa gitu. Jadi memang bulan sibuk nih gitu Sibuk, ya. sampai di tanggal 2 Juni karena deadline-nya di tanggal 2 Juni itu dia Mas Ben. Kalau UPSU kan terkenal untuk PKM-nya sekitar terbanyak gitu ya. Iya, soalnya. iya alhamdulillah. Oke, kita break dulu ya, Pak. Siap. Biar siap. lebih santai terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ingin besok tanyakan terkait dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Dana ini. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share. Kita break sejenak.
Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama Bes di sini dan dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Harun Al-Rashid SPDI selaku Ketua PCM Medan Denai dan ada Bapak Dr. Edi Suprayitno MPD selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Medan Denai. Kita lanjut lagi ya pembicaraan kita, Pak. Iya, Oke. Mas. Terkait kemarin tadi juga sempat disinggung baru-baru ini melakukan menggelar rapat kerja ya. Itu boleh dijelaskan sedikit. Itu kegiatannya di mana dan seperti apa, Pak? Terkait tentang kegiatan rapat kerja, ya alhamdulillah kemarin kita Majelis Didasmen PCM Medan Denai itu menggelar rapat kerja gitu kan untuk program kerja 1 tahun ke depan gitu dia. Nah itu kemarin kita adakan tuh di Zona Garden Kabupaten Langkat gitu. Memang kita style itu di luar daripada kota Medan gitu dia kan, supaya para rapat kerja itu bisa konsentrasi lah dengan catatan ataupun dengan poin-poin yang mau kita paparkan terkait tentang rapat kerja gitu kan, itu dia. Dan itu juga Mas Ben, itu kami undang tuh tidak hanya majelis aja gitu kan dan PCM, tapi kita undang semua ortom yang ada di Medan Denai. Gitu. Jadi semua pimpinan ranting Muhammadiyah di ada Medan Denai, ya kan, termasuk juga pimpinan Asia Medan Denai gitu kan, pimpinan cabang gitu kan Asia Medan Denai, itu semua yang kita rangkul, kita undang, sampai dengan kokam pun kita undang gitu dia. Jadi memang tidak apa ya, karena juga kita di sini supaya menumbuhkan rasa kebersamaan untuk membesarkan unit AUM terkhusus di Medan Denai ini gitu dia Mas Ben. Jadi memang semua stakeholder itu kita undang semuanya gitu dia Mas Ben. Jadi bukan hanya tentang Majelis Dikdasmen saja ya. Ada berapa orang yang mengikuti kegiatan itu? Kalau kita hitung secara realnya gitu kan, itu sekitar hampir menyentuh angka 78 karena kita 2 bus gitu dia, 2 bus ya, 2 bus kita itu berangkat. Satu hari atau Satu hari. Iya. Jadi antusias mereka juga sangat luar biasa. Ibu-ibu juga kan, bunda-bunda kita gitu kan, yang terkait tentang cabang maupun ranting Asia itu sangat luar biasa ikut gitu. Soalnya kita kasih jatah, misalnya ibu-ibu bunda bisa berangkatnya cuma 3 ya perwakilan atau 2 perwakilan, ya mereka minta tambah gitu, 5 dari kami 5 gitu kan. Nah, tapi karena kita pertama ini untuk menggahirahkan supaya kita ingin mengembangkan unit AUM yang ada di Medan Denai, jadi semua stakeholder ayo kita undang, kita rapatkan kebersamaan kita untuk mengembangkan unit AUM di Medan Denai ini. Gitu Mas Ben. Dari rapat kerja itu hasil yang diputuskan konsennya seperti apa terkait dengan pengembangan AUM ini? Iya Mas Ben. Jadi terkait tentang konsentrasi kami gitu kan di Majelis Didasmen ini, PCM Medan Denai ini, kami ada 7 poin penguatan gitu dia. Penguatan dari hasil rapat kerja kita gitu kan. Jadi dari 7 poin inilah kita paparkan per poinnya itu gitu kan, terkait tentang penguatan 7 poin ini kita paparkan semuanya, dan alhamdulillah setelah kita paparkan ternyata ada beberapa poin yang ditambahkan sama peserta gitu dia gitu ya. Jadi salah satunya itu tambahan dari mereka itu adalah tentang data para alumni. Nah, itu yang memang belum masuk ke data pengelola sekolah. Dan berikutnya yang kedua itu tentang pembukaan SMK. Ini langsung nih disampaikan oleh ketua PCM kita gitu kan, akan dibuka SMK gitu dia. Yang ketiga itu terkait tentang pendidikan non formal ini, kemarin lupa pula kita catat gitu dia. Kita catat di rapatkan kerja itu ternyata ada masukan untuk tentang MDTA-nya. Itu dia Mas Ben. Baik. Oke, ke Pak Harun Al-Rashid nih. Terkait dengan rapat kerja ini, Bapak juga menyampaikan bahkan membuka SMK ini. Itu bukan hanya ujuk-ujuk kan. Gitu. Apakah punya tekad di sekitaran tahun berapa atau gimana ini untuk membutuhkan SMK-nya? Sebenarnya pembukaan SMK itu udah ditanfiskan di Muscap Muhammadiyah yang ke-10 PCM Medan Denai. Di situ ada rekomendasi namanya. Di Tanfis Muscap itu ada rekomendasi, salah satunya mendirikan SMK gitu kan. Karena dulu periode sebelumnya itu sempat SMK di Tanjung Anom, SMA Plus kalau nggak salah. Ada Tanjung Anom kan sempat pengelolaannya kan
berantakan gitu. Pengelolaannya tidak jelas kan. Terakhir kebijakan dari PDM Kota Medan pada saat itu memindahkan SMK Plus itu ke SD Muhammadiyah 19. Karena berhubung SD Muhammadiyah 19 ini kan lokasinya sangat strategis, luas, dan lokalnya pun sangat memadai untuk SMK itu. Tapi akhirnya nggak ada tindak lanjut juga gitu dari PDM pada saat itu, dan dari PCM-nya pun slow respon, nggak ada tindak lanjut. Sekarang oleh karena itu kami melihat tanfis di Muscap itu kan, kami melihat lokasi SD Muhammadiyah 19 itu sangat strategis. Ya, kalau dari gedung insya Allah kita siap. Tinggal sekarang kami sedang mempelajari, sedang mencari data tentang operasional, misalnya perlengkapan dari SMK itu kan kejuruan harus ada perlengkapan yang harus disiapkan. Dan yang kedua ya salah satu yang paling penting adalah izin operasionalnya, mengurus surat-surat izinnya. Dan insya Allah target kami untuk tahun ajaran 2006-2027, bukan tahun ini, untuk tahun depannya, insya Allah kita segerakan itu, Pak. Ya. Oke. PCM Medan itu kan daerah yang memiliki banyak masyarakatnya, dinamikanya, konfliknya juga ada. Itu seperti apa sih Harun Ar-Rasyid meredam semua konflik? Tahun 2023 bulan Agustus itu kan dikukuhkan PCM Medan Dene sama PCA-nya. Pada saat itu kami dikukuhkan di kampus Pasca Sarjana UMSU. Di situ kami melakukan pengukuhan. Setelah itu pada tahun 2024, di tahun inilah sebenarnya ada masalah yang cukup tinggi masalahnya gitu kan. Sebenarnya masalah itu berawal dari ranting Muhammadiyah Denai pada saat musyawarah rantingnya gitu. Jadi karena di situ rantingnya berkembang dan maju, pasti banyaklah yang nggak senang, yang tidak suka gitu kan. Bahkan yang kubu yang kalah pun masih mencari-cari kesalahan gitu kan. Di alhamdulillah memang masalah itu sampai ke pengadilan. Ya memang luar biasa memang yang kami hadapi PCM ini, khususnya saya kan. Ya jadi saya itu dipaksa sama yang menggugat ke pengadilan itu supaya dicabut SK ranting dan itu gitu. Nah, sampai saya dipaksa, bolak-balik saya dihubungi, diajak ketemu ke sini kemari, bahkan saya diiming-imingi gitu. Diiming-imingi bahwasanya nanti kalau dicabut SK ranting dan itu ya cabang itu bisa mengambil keuntungan di SD 36 itu, bahkan bisa ya keuntungan dalam hal finansial lah, uang itu. Tapi saya tidak tergoda dengan itu karena saya teguh pendirian, ya artinya saya punya prinsip bahwasanya ya kita sesuai SOP aja, kita sesuai prosedur yang ada di Muhammadiyah. Kalau musyawarah itu udah selesai semuanya, dari panitia pemilihannya sudah selesai, berkas-berkasnya semua sudah selesai sesuai ADART, ya udah kita SK kan gitu. Jadi itu selama di tahun 2024 itu kami menyelesaikan masalah di pengadilan. Tapi alhamdulillah putusan pengadilan ya yang menggugat ini ditolak gugatannya gitu. Jadi alhamdulillah ya udah selesai sampai sekarang gitu. Dan sekarang ini pun dengan adanya mau mendirikan SMK, kami di cabang mau membangun gedung serbaguna kan di lokasi SD Muhammadiyah 19 itu juga. Karena di situ lokasinya sangat luas ya. Kami di situ ada rencana juga mau bangun gedung serbaguna. Dan gedung serbaguna itu juga sudah ditanpiskan di Muscap, bukan ide yang baru difikirkan terus diucapkan, enggak, tapi memang udah ditanfiskan mau membangun gedung dakwah. Tapi kami di situ buat gedung center serbaguna gitu. Karena udah banyak gedung dakwah. Dengan wacana yang kami sampaikan di Raker Dikdasmen itu, ya sekarang ini ada juga orang-orang yang tidak senang gitu kan. Pokoknya ya tantangan untuk kita berbuat di Muhammadiyah itu ya memang cukup besar tantangannya. Tapi itu semua ya kita hadapi, kita lewati dengan ya kita transparan. Gedung serbaguna itu sudah siap marketplace-nya, sudah siap gambarnya. Nanti kita undang semua ranting. Kita undang, kita sosialisasikan. Ini gambar, ini gedungnya, ini perencanaannya, dan nanti akan kita bentuk kepanitiaannya gitu deh. Mudah-mudahan itu segera terrealisasikan ya. Insya Allah, Pak. Ya. Tapi yang selalu membekas di base itu kalau selalu dibilang ya,
hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah gitu kan. Ada. Tapi terkait dengan ranting ini kan udah mau bertambah satu, jadi mau 9 ranting. Ada yang anggota yang sampai 300. Kalau ada yang rantingnya yang mungkin masih sedikit, itu seperti apa pendekatan yang Ya. dilakukan oleh Pak? Kalau Dengan yang cara usaha. 8 ranting saat sekarang ini memang ya kalau kita lihat langsung ke misalnya acara pengajian di ranting-ranting itu kan ya memang nggak sesuai dengan data yang kita miliki saat ini. Misalnya dari satu ranting itu misalnya mempunyai 50 anggota yang terdaftar yang mempunyai kartu. Tapi yang hadir ke pengajian itu nggak sampai 50 orang, paling sekitar 15 atau 20 orang lah gitu. Nah, gitu. Jadi ada juga lah yang harus dilakukan Ada ya, pendekatan lagi. ya. Oke. Terkait dengan amal usaha Muhammadiyah khususnya pendidikan, balik lagi ke Pak Edi nih kan. Iya. Ini kan udah masuk nih untuk penerimaan peserta didik baru nih kan PPDB. Seperti apa hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan warga untuk menyekolahkan anaknya di SD-SD yang ada di PC Medan? Iya, baik Mas Ben, terkait tentang kiat yang dilakukan oleh Masih Unit Amal Usaha Medan Denai ini, itu memang kita berikan leluasa kepada pimpinan leadernya kan, kepala sekolah dengan kepanitiaannya, penerimaan siswanya gitu kan. Nah, tapi kita terus memantau, terus kita juga terjun langsung kadangkala gitu kan ke masyarakat untuk meyakinkan bahwasannya titiplah anaknya atau sekolahkanlah anaknya atau menambahkan keilmuan anaknya itu ke sekolah Muhammadiyah yang ada di Medan Denai kan, itu dia. Nah, salah satu yang dilakukan oleh pihak unit sekolah itu mengandalkan yang namanya media sosial kan, itu dia. Dan media sosial ini kan sangat sangat booming banget gitu, mencari informasi itu cepat di media gitu kan. Jadi mereka juga melakukan hal yang melakukan promosi seperti di media sosial. Dan ada juga memang kita di Majelis Didasmen ini juga insya Allah nanti akan membuat suatu wadah tempat yang namanya buletin. Jadi buletin ini namanya Insekmu, Informasi Sekolah Muhammadiyah Unit AU Medan Denai. Jadi buletin inilah nanti langsung menyentuh kepada masyarakat, karena juga buletin ini akan kita sebarkan gitu dia kepada masyarakat tentang unit-unit AUM yang ada di Medan Denai gitu. Jadi memang banyak strategi, banyak cara, termasuk juga tadi yang mendapatkan rekomendasi waktu kita rapat kerja, itu kan data daripada alumni kita libatkan gitu kan. Karena ketua PCM kita Medan Denai ternyata alumni SD 23 dan 48. Ini kan sangat luar biasa data-data alumni itu kan. Jadi kita juga insya Allah akan kumpul bareng dengan para alumni gitu dia, supaya rasa kebersamaan, rasa memiliki untuk rasa mengembangkan unit AUM ini makin membekas pada diri kita gitu dia Mas Ben. Untuk SD ini kan udah masuk PPDB, kalau boleh tahu data-data untuk maksimal, kalau tadi kan SD 36 ya udah tutup ya. Berapa siswa yang diterima? Kalau SD 36 itu kita lihat itu rombelnya itu ya 6 rombel gitu dia. Kita lihat memang kalau SD 36 nih memang luar biasa gitu kan. Artinya memang jadi role model kita itu kan dari segi apapun gitu. Ya. Jadi yang memang belum kita ini yang masih terbuka ya bagi masyarakat kita yang ada di sekitar Medan Denai khususnya, dan umumnya juga ya bebas ya, anaknya mau kita sekolahkan di Medan Denai juga, unit AU Medan Denai itu ada SD 19 ya, SD 23 terpadu dan full day lagi. Jadi Mas Ben, ini SD 23 terpadu ini ya, dan full day itu memang kegiatan dari pagi sampai dengan sore gitu dia. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan terkait tentang mengembangkan dari hard skill, soft skill gitu kan, itulah dilakukan oleh SD 23 gitu dia. Ya memang pun masyarakat yang mungkin bapak atau emaknya yang lagi sibuk kerja gitu kan, mau titipkan anak kemana ini gitu kan, jadi memang
salah satu triknya atau strateginya itulah dibuat SD 23 terpadu dan full day. Iya, jadi supaya orang tua juga merasa nyaman dan nyaman menitipkan anaknya di sekolah gitu dia. Oke, baik. Kalau ke Pak Harun Ar-Rasyid nih, harapannya untuk PCM Medan Denai ke depan. Ya, harapannya di masa kepemimpinan kami ini ada yang kami tinggalkan itu hal-hal yang baik lah. Dari segi misalnya pendekatan kami kepada ranting-ranting gitu kan, bangun komunikasi kepada ranting-ranting, menyelesaikan masalah yang ada di ranting. Bahkan kami mau ya gedung serbaguna itu berdiri setelah nanti habis masa kami ada yang dikenang gitu. Itu dia kan. Dan juga SMK tadi gitu. Itu dia. Kalau dalam waktu dekat ini apakah ada raker-raker yang akan digelar? Ada. Dalam minggu ini kami mau mengundang ketua dan bendahara ranting secabang Medan Denai, kepala sekolah dan juga Dikdasmen. Di situ kami akan ya membahas secara transparansi mengenai rencana gedung dakwah itu, gedung serbaguna itu. Ya, karena fokus kami memang ke situ. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun itu memang hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar ya. Karena untuk Medan Denai sendiri kita kalau buat acara nggak ada lokasi gitu. Memang ada di situ di Medan Denai itu gedung dakwah, cuma itu milik Medan Kota gitu. PCM Medan Kota di Jalan Tuba kan gitu. Jadi dengan potensi Medan Denai yang 8 ranting, di situ ada rumah sakit Muhammadiyah, ada pasca sarjana, dan bahkan di situ tempat tinggal Pak Rektor juga kan, wilayah Medan Denai. Jadi kemungkinan kami nanti mau beraudiensi lah dengan PDM, dengan PWM, karena di proposal itu kan diketahui PDM sama PWM. Karena kita mau ngajukan proposal, mungkin kami mau beraudiensi dengan Pak Rektor, dengan anggota Dewan yang dia orang Muhammadiyah gitu. Jadi ini mau niat rencana kita ini mau kita sampaikan gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada titik terangnya dan semuanya bersinergi, siap untuk mendukung dan berkomitmen lah untuk mendirikan gedung dakwah ini. Karena kalau kita malu juga kita kan di masa-masa orang-orang tua kita dulu kan, pengurus pimpinan Muhammadiyah dulu itu mereka udah membangun gitu, membangun sekolah, membangun masjid. Masa di masa kita ini kita tinggal menjalankannya saja gitu kan, menjalankan dan menjaga Muhammadiyah itu. Dan satu yang paling penting dan harus dibangun itu ya salah satunya kami mau bangun gedung serbaguna itu. Disitulah nanti pusat berkumpulnya warga Muhammadiyah semedan Denai dan juga warga Muhammadiyah sekota Medan. Kalau ada pengajian daerah kan itu bisa menampung 2.000 orang. Ya, bahkan di gedung serbaguna itu juga kami jadikan alat sarana olahraga, bisa main bulu tangkis, futsal. Jadi bisa disewakan juga untuk pesta kan, jadi ada income-nya juga gitu. Iya, jadi kami mau mengundang ranting-ranting dalam minggu ini untuk komitmen itu. Kalau seandainya itu terbangun, udah berdiri, ya kita langsung berikan kepada ranting itu berapa bagian yang diterima oleh ranting untuk pergerakan dakwah Muhammadiyah, bukan untuk cabang aja gitu. Jadi semua nanti merasakan ranting amal usaha gitu. Tapi harus komitmen bersama gitu untuk membangunnya. Baik. Ya. Ke Pak Edi nih mungkin terakhir harapannya untuk dunia pendidikan khususnya di PCM Medan Denai seperti apa? Harapan saya selaku Ketua Majelis Dikdasmen PCM Medan Denai ini mari ya kita sama-sama gitu kan dalam arti mengembangkan unit AUM yang ada di Medan Denai. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk mengembangkan ini gitu. Rasa memiliki bersama supaya rasa tanggung jawab kita, ya rasa kebersamaan kita itu memang lahirlah untuk mengembangkan unit AUM Medan Denai ini. Dari segi apapun itu, termasuk juga dari segi tentang kualitas dan kuantitas, ya kan, dari jumlah siswanya kan itu dari kualitas gurunya, dari kesejahteraan gurunya gitu kan, dari aspek manapun gitu dia. Jadi kitalah untuk secara bersama-sama untuk mengembangkanlah unit AUM di Medan Denai ini. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Edi Supaido dan Pak Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dan nanti pas berbincang aula serbaguna udah dibangun.
Insya Allah, amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BASE bersama Bapak Harun Al-Rasyid SPDI selaku Ketua PCM Medan Denai dan bersama Bapak Dr. Edi Suprayitno MPD selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Medan Denai. Sudah kita saksikan bersama-sama ya seperti apa perbincangan dan dinamika-dinamika yang ada, dan semoga ini menjadi semangat juga kepada kita warga-warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk terus membangun, mengembangkan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara ini. Kini saatnya saya Bes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.